wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita kembali mengikuti perkuliahan bersama Ki Haji Muhammad Imam Muslimin atau kerap dipanggil dengan Yaimim, dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, saya Pobri Rizkyani selaku moderator bersama teman-teman saya. Saya Alvan Afifi Kurniawan. Saya Muhammad Dafar Robbani. Saya Muhammad Isril. Saya Muhammad Khalilur Rahman. Saya Najara Fadi. Dan saya Muhammad Aulia Wildaniza Arzaki. Panggilannya Reza. Nah, kami dari kelas MPBAD dengan tema perkuliahan kita hari ini yaitu membahas tentang objektivitas, subjektivitas, dan konstruktif. Kepada Yaimim kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih saudari moderator. Panggilannya siapa? Pobri. Pobri. Dari mana? Dari Aceh. Oh, yang kamu cantik lah, alhamdulillah. Ya. Ini udah ada yang punya belum? Ya. Pobri namanya. Ya. Ini bersama kita Mas Afan dan juga Mas Dafa, kemudian Gus Reza dan Mas Naja, lalu Mas Khalilur Rahman dan Yusril. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita Filsafat Ilmu Integrasi Islam. Ya, beberapa hari yang lalu kita sudah bicarakan tentang objek kajian filsafat, kemudian filsafat munasabahnya dengan Islam atau integrasinya atau integration Islam, yaitu tasawuf. Nah, jadi tasawuf itu filsafat plus, ya. Kalau filsafat bicara 3 objeknya, kalau tasawuf ditambah 2. Filsafat bicara ontologis, apa bendanya, epistemologis bagaimana perlakuannya, aksiologis dapatkan nilai faedah atau manfaat. Nah, sedangkan tasawuf tidak hanya itu, tasawuf itu bicara syariah, kebenaran, bendanya, lalu thariqah, ketepatan dalam menjalankannya, lalu hakikat menyata diri, mendapatkan manfaat. Tidak hanya itu, harus menimbulkan makrifah. Apa itu? Kesadaran bahwa kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan nilai faedah itu tidak serta-merta datang begitu saja. Orang mau melakukan perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada kita, itu ada yang menggerakkan, namanya makrifah. Nah, makrifah kesadaran semacam itu hendaknya mengantarkan kita pada ikon. Ikon itu keyakinan bahwa ada yang menggerakkan, yaitu Tuhan, dalam bahasa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi tasawuf itu filsafat plus. Nah, tapi tasawuf bukan filsafat loh ya. Jadi filsafat itu cara berpikir, tasawuf itu cara bertindak. Filsafat itu cara berpikir, tasawuf itu cara berlaku. Nah, duluan bagusan mana? Tentu kita itu kalau bertindak didasarkan pada pikiran. Bagaimana bertindak, bagaimana memberatkannya kenikmatan, itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Bagaimana kita melakukan sesuatu, mempraktekkan sesuatu, dibahas dalam ilmu tasawuf. Filsafat berpikir aja. Nah, baik. Karena pola model pemikiran filosofis lalu melahirkan teori kebenaran misalnya, teori kebaikan dan lain sebagainya. Kebenaran itu kemudian muncullah dari 3 pilar ontologis, epistemologis dan aksiologis, ini melahirkan satu teori baru, yaitu sebuah pandangan teori kebenaran. Kebenaran itu ada yang mengatakan bersifat objektif alias ontologis, apa adanya. Kebenaran itu bersifat objektif. Pobri mau dikatakan apa saja oleh siapapun, oleh subjek apapun, tidak merubah objek. Pobri ya tetap begini, ya perempuan aja. Kok kayak cowok ya, tetap aja begini. Kok ya, tetap aja. Objektif. Kebenaran itu objektif apa adanya. Perkataan, perilaku siapapun tidak akan merubah objek. Ya, Mas Afan mengatakan bahwa
ini penjual ini kok keren banget ya. Apakah dia berubah menjadi keren? Belum tentu. Tidak. Tetap apa adanya. Dia berubah sesuai dengan apa adanya, bukan karena perbuatan subjek atau penilaian di luar diri. Ini besar apa kecil? Besar apa kecil? Kalau dibanding ini kecil mana? Besaran mana? Nah, kamu mengatakan ini kecil, ini besar, tetap apa adanya, objektif. Ya enggak? Jadi kebenaran itu objektif, tidak merubah apapun. Nah, tokohnya Immanuel Durkheim. Pengikutnya disebut dengan Durkheimian. Dari penganut madhab Durkheimian itu berpandangan objektivitas. Ya so kayak apapun ya objektif apa adanya. Orang mau isu ngono kuwi. Uang 1.000 dengan 10.000 itu diapakan jadi tetap sama. Uang 1.000 dengan 100.000, kamu pilih mana sekarang? Uang 1.000 dikasih minyak wangi dengan uang 100.000 tapi kamu kencingi, pilih mana? Pilih mana kamu? 100.000 ya? Nah, kenapa? Karena nilainya nggak berubah. Walaupun 100.000 kamu injak-injak, kamu kencingi, bahkan kamu hina-hina, tetap 100.000. Yang 1.000 kamu, ini kamu atas-ataskan, tetap 1.000. Alias manusia itu, objek itu, siapapun itu, apapun itu, nggak berubah oleh situasi di luar dirinya. Tetap apa adanya. Namanya teori objektivitas atau objektif. Tokohnya Immanuel Durkheim. Jadi kebenaran itu objektif. Keadaan apapun itu objektif apa adanya, ontologis. Syariah itu apa adanya. Takbir ya Allahu Akbar. Mau kamu bilang dimanapun asal Allahu Akbar ya tetap benar. Asal nggak kamu rubah ya. Kalau kamu rubah berarti salah itu. Yang namanya takbir gimana? Allahu Akbar kan? Mau di WC, mau di asal Allahu Akbar nggak masalah. Tetap benar. Baik, saya fokus pada objektivitas dan subjektivitas. Nah, berbeda lagi dengan Weberian, Max Weber, yang mengatakan kemudian melahirkan dari sini nilai apa? Pandangan materialistik. Pandangan materialistik bahwa kebenaran itu tidak objektif, tapi subjektif. Nah, karena subjektif ya sejumlah subjek. Ya toh? Ini menurut Mas Safwan kecil, menurut Pobri agak besar. Ya. Gimana? Ya kecil, agak besar, sedang, kecil. Ya sesuai dengan subjek, tidak sesuai dengan objek. Ya sesuai dengan subjeknya. Jadi kebenaran, kebaikan itu bukan objektif tapi subjektif. Bagaimana itu? Ya sejumlah subjek. Satu subjek dalam keadaan yang berbeda. Seorang kiai misalnya, kiai yang alim, kiai Hamzawi misalnya, kiai Hamzawi ya. Tahu nggak kiai Hamzawi? Tahu kan? Orang alim gitu. Kiai, ya apa ini? Ada foto cewek kulitnya putih, telanjang bulat. Foto. Ya apa ini? Pertanyaannya banyak orang. Maksiat itu maksiat. Yang ditanya kiai Hamzawi kan satu subjek kan. Lalu besoknya diam-diam, lo wapi, anak tunggalnya apa enggak? Bisa jadi begitu loh. Ya enggak? Satu subjek, keadaan berbeda, berubah penilaian. Bisa benar, bisa baik, dan lain sebagainya. Alias subjektif. Bisa dipahami nih? Ya filsafatnya ngono tok wae ngono lho. Yang penting logis ya toh, radikal, rasional. Jadi objektif itu tokohnya Immanuel Durkheim, Durkheimian. Subjektif itu tokohnya Max Weber, Weberian. Subjektif, ya subjektif. Terus kamu gimana berpihak kemana ya? Jangan kemana-mana. Ya sudah, gayain delokan wae. Wong itu cara berpikir, alat untuk analisa. Tergantung kamu menggunakannya. Sama dengan pisau kan itu. Mau gunakan untuk apa? Kalau yang mau apa harus untuk menyembelih ayam belum tentu. Bisa untuk ngirisi tempe. Tergantung subjekmu kan. Pisaunya tetap objektif, subjeknya berubah bergantung kepentingan. Kamu jangan fanatik dengan pisau. Pisau ini hanya untuk menyembelih ayam. Nah, nanti pas ana tempe, ayamnya enggak ono, lek nganggur. Nah,
maka kamu jangan fanatik. Apa fanatik itu? Ya itu berpegang satu pandangan, satu madhab. Ya objektif, gak bisa subjektif. Nah, jangan begitu. Gunakan teori subjektif, gunakan teori objektif. Gunakan cara berpikir objektif, gunakan cara berpikir subjektif. Untuk apa? Untuk menganalisa. Untuk cara berpikir menuangkan dalam ucapan maupun dalam tulisan. Maka orang yang paham filsafat itu tulisannya berbeda. Kalau kamu belajar filsafat, tulisannya beda. Bulat, karena nulis itu hanya apa, bagaimana, untuk apa kan? Itu aja itu loh. Apa, bagaimana, untuk apa. Itu paradigma berpikir filosofis. Baik, jadi sudah paham ya, objektif, subjektif. Berapa menit mah? 15 menit atau 20 menit maksimal. Nanti lanjut lagi, take lagi kira-kira 20 menit lagi, selesai udah. Nah, objektif mengatakan kebenaran, kebaikan itu objektif, ya apa adanya, nggak berubah oleh subjek berbeda lagi. Ya kebenaran itu bergantung subjek, maka kebenaran tidak tunggal, kebenaran itu sejumlah subjek. Sedangkan objektif mengatakan kebenaran hanya satu, ya enggak. Kebenaran hanya satu, objektif. Ada yang mengatakan begitu, sing bener mek sitok, sing liyane mesti salah. Salah kok niku, sing bener ya kap. Nah, subjektif kok gitu. Alias dikembalikan pada subjek. Dua pandangan ini kan selalu ada dalam masyarakat. Benar itu hanya satu. Kalau dua namanya lah, iki bener lah. Menurut subjeknya kan. Nah, kalau kamu berpandangan objektif, ya benar itu hanya satu. Kalau kamu berpandangan subjektif, benar itu ya subjektif sesuai dengan jumlah subjek. Gitu kan? Bisa dipahami ini? Untuk apa ini? Ya untuk berpikir. Maka kamu jangan fanatik. Kebenaran itu satu. Enggak ngono. Dalam bidang filsafat ada subjektif, ada objektif, ada objektif, ada subjektif. Objektif itu ya satu, kalau subjektif banyak. Bener itu. Ya bergantung subjek. Baik. Saya masuk pada matur suwun. Sini aja, sini nggih. Enggak. Matur suwun nggih. Berikutnya dari dua perdebatan ini kan debat ya, antara objektivismus, subjektivismus kan berdebat ini. Perdebatan ini. Lalu lahirlah, jadi debatnya orang pintar itu melahirkan perspektif baru. Lalu Emil Durkheim, seorang sosiolog interpretatif ya dari Jerman, namanya Peter Berger. Peter Berger, seorang sosiolog dari Jerman, membuat satu paradigma baru bahwa kebenaran itu tidak objektif pun juga tidak subjektif. Akan tetapi kebenaran sesuatu itu bersifat dinamis, bersifat dialektika antara objektif dengan subjektif. Terjadinya dialektika objek dengan subjek secara dinamis, terjadi di situ proses eksternalisasi subjek terhadap objek dan proses internalisasi objek terhadap subjek secara dinamis pula, maka lahirlah namanya kebenaran, yaitu konstruktif yang dinamis pula. Ya loh. Jadi kebenaran itu tidak objektif pun tidak pula subjektif. Akan tetapi kebenaran adalah terjadinya dialektika subjek dengan objek, objek dengan subjek secara dinamis. Terjadinya proses eksternalisasi subjek terhadap objek dan internalisasi objek terhadap subjek secara dinamis. Lahirlah namanya konstruktif. Jadi kebenaran itu bukan objektif, bukan pula subjektif, tapi konstruktif. Teorinya dibagi atas ini, yaitu dialektika subjek-objek secara dinamis, terjadinya proses eksternalisasi subjek terhadap objek, internalisasi objek terhadap subjek secara dinamis. Lahirlah namanya konstruksi atau konstruktif secara dinamis. Sekarang mengatakan baik ya, karena itu besok juga berubah lagi. Betul nggak?
Coba dipikirkan, coba dibayangkan kayak apa sih? Oh ya, ya. Bisa dipahami nggak ini? Jadi kalau konstruktif itu begitu, sebenarnya podo wae loh. Jadi sebenarnya podo wae, sama saja. Nanti dibaca, silahkan dibaca bukunya Peter Berger, teori konstruktif. Itu ada buku namanya The Secret of Canopy yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Cak Nur Hafiz Majid, Langit Suci. Nah, saya baca buku itu nggak paham saya, bulet. Yang bahasa saya itu lebih suka membaca buku-buku filsafat yang filsafatnya Muslim, misalnya buku Al-Futuhat Al-Makkiyah, Al-Aqil wal Ma'qul, At-Tafakkur wal Aqal dan lain sebagainya, buku-bukunya filosof Muslim lebih gampang. Ya, saya kira berhenti dulu ya. Nah, jadi itu kebenaran itu 3 ya, objektif, subjektif, dan konstruktif. Masing-masing sudah saya jelaskan, nanti silahkan dibaca lagi. Insya Allah itu mudah kok dipahami ya. Ya semacam itulah. Silahkan dikembangkan sendiri. Durkheimian, Weberian, dan Bergerian. Apa? Durkheimian, Emil Durkheim, lalu Weberian, Max Weber, kemudian Bergerian atau Peter Berger. Saya kira cukup ya pada pertemuan ini, pada sesi ini cukup tentang teori kebenaran. Setelah itu kita akan lanjutkan pada sesi yang lain setelah sholat maghrib. Waktu saya kembalikan kepada Profi Pobri. Nah, oke. Kamu cantik loh, alhamdulillah. Bilang terima kasih ngono. Ya. Baik teman-teman sekalian, perkuliahan untuk materi ini sudah selesai. Ini lanjut. Ya, ini untuk sesi ini selesai. Untuk sesi ini selesai dulu. Nanti kita akan lanjutkan setelah sholat maghrib. Ini kita tutup. Saya tutup. Saya Pobri Rizkiani. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.